Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan berkatalah dengan perkataan yang benar. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Niscaya Allah Subhanahu wa taala akan membenarkan perbuatan-perbuatan kalian dan mengampuni dosa-dosa kalian. Wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, maka sungguh dia telah mendapatkan kemenangan yang besar. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ketahuilah, sesungguhnya sebaik-baik perkataan adalah firman Allah Al-Quranul Karim, dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Dan ketahuilah, seburuk-buruk perkara adalah sesuatu yang mengada-ngada di dalam agama, dan setiap yang mengada-ngada di dalam beragama disebut dengan perbuatan bid'ah, dan setiap perbuatan bid'ah adalah bentuk kesesatan, dan setiap kesesatan tempatnya di dalam neraka. Kaum muslim rahimanillah wa iyyakum, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa selalu merahmati kita di dunia dan di akhirat. Khutbah Jumat pada kali ini, khatib akan membicarakan tentang sebuah dosa terbesar sepanjang sejarah manusia sampai akhir dunia. Sebuah dosa yang apabila seorang manusia meninggal dalam keadaan belum bertobat darinya, maka tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat An-Nisa, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni dosa yang mensyirikannya, dan Allah akan mengampuni dosa selain itu bagi siapa yang dikehendakinya. Dosa ini adalah dosa yang terbesar dibandingkan dosa-dosa terbesar lainnya. Berdasarkan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, beliau bersabda, "Ala unabbi'ukum bi akbaril kabair." Wahai para sahabatku, maukah kalian
aku beritahukan dengan dosa yang terbesar dari seluruh dosa-dosa besar. Kemudian para sahabat Nabi radhiyallahu anhu menjawab, "Na'am ya Rasulullah." Tentu wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah dosa tersebut? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Asyirku billah wa 'uququl walidain wa qauluz zur." Mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala dan durhaka kepada kedua orang tua dan bersaksi atau bersumpah palsu. Khutbah Jumat kali ini membicarakan dosa syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Dosa yang mana Allah Subhanahu wa taala sangat murka dengannya. Tetapi yang kita bicarakan pada khutbah kali ini bukan membicarakan tentang keburukan-keburukan dosa syirik. Akan tetapi yang akan dibicarakan adalah apa dan kenapa perbuatan tersebut dinamakan perbuatan syirik. Kenapa sampai memakai jimat dinamakan perbuatan syirik? Kenapa sampai percaya kepada dukun, tukang ramal, orang yang mengaku mengetahui akan hal gaib, baik yang telah lalu ataupun yang akan datang, termasuk dinamakan perbuatan syirik? Kenapa bersikap tiarah, merasa bernasib sial ketika melihat sesuatu, atau ketika mendengar sesuatu, atau ketika mengetahui sesuatu, termasuk dinamakan perbuatan syirik? Khutbah Jumat kali ini akan membicarakan hal itu. Sebelum kita lanjut, kaum muslim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alangkah baiknya kita dudukkan apa itu perbuatan syirik. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Baqarah, "Fala taj'alu lillahi andadan." Maka janganlah kalian menjadikan sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Berarti perbuatan syirik adalah menjadikan untuk Allah Subhanahu wa taala sekutu-sekutu yang menyamai Allah Subhanahu wa taala di dalam hak-hak dan di dalam kekhususan-kekhususan yang milik Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surat Asy-Syu'ara, Allah Subhanahu wa taala juga berfirman tentang definisi kesyirikan. "Tallahi in kunna lafi dhalalin mubin idh nusawwikum birabbil alamin." Demi Allah, sesungguhnya kami dahulu ketika di dunia benar-benar di dalam kesesatan yang nyata ketika kami menyamakan kalian sembahan-sembahan selain Allah dengan Rabb alam semesta, Allah tabaraka wa ta'ala. Dari ayat ini kita ambil sebuah definisi kesyirikan. Kesyirikan adalah menyamakan selain Allah dengan Allah di dalam perkara yang khusus milik Allah Subhanahu wa taala. Dan perkara-perkara yang khusus milik Allah seperti Allah lah satu-satunya yang berhak diibadahi. Allah lah yang mengatur, yang mencipta, yang berkuasa, yang menyembuhkan, yang mematikan, yang menghidupkan, yang mendatangkan hujan ataupun menahan hujan. Maka siapa saja yang menyamakan selain Allah dengan Allah dalam perkara-perkara yang khusus milik Allah, seperti yang khatib sebutkan tadi, berarti dia sudah berbuat kesyirikan. Kita ambil contoh kaum muslim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan Imam Ahmad serta yang lainnya, "At-tiyaratu syirkun, at-tiyaratu syirkun." Artinya merasa bernasib sial karena melihat sesuatu atau mendengar sesuatu
atau mengetahui sesuatu, maka ini adalah termasuk perbuatan kesyirikan. Sikap tiarah menurut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah termasuk perbuatan kesyirikan. Seperti yang dilakukan oleh sebagian orang ketika ingin mempunyai hajatan, baik itu pernikahan ataupun bepergian, membangun rumah, membuka toko, dia mencari hari-hari yang baik, bertanya kepada orang yang dianggap pintar untuk mengetahui hari-hari yang baik, apakah tanggal lahir mempelai si lelaki sama baiknya dengan tanggal lahir mempelai si perempuan jika pernikahan dilakukan bulan Januari atau bulan Februari. Maka ini termasuk dari sikap merasa bernasib sial ketika melihat sesuatu, mendengar sesuatu, ataupun dengan waktu. Sebagian orang ketika sudah bepergian, sudah ingin bepergian, semua tas sudah di depan pintu, akan tetapi ternyata ada piring yang pecah, maka mereka langsung merasa bernasib sial, merasa bernasib naas, malang, bahwasanya piring tersebut pertanda akan mendatangkan bala, musibah ketika dalam perjalanan. Akhirnya mereka tidak jadi melakukan perjalanan. Ini contoh-contoh yang terjadi di masyarakat, dan masih banyak contoh-contoh yang lain yang disebut dengan sikap tiarah, merasa bernasib sial. Itu adalah sebuah perbuatan kesyirikan. Pertanyaannya, kenapa dinamakan kesyirikan? Kalau ada yang menjawab, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menyatakan, maka itu benar bahwasanya at-tiyaratu syirik, merasa bernasib sial ketika ada burung hantu di atas rumah, merasa bernasib sial ketika ada burung gagak hitam di atas langit, yang mana ada sebuah keyakinan bahwasanya orang di kampung tersebut akan mati. Maka ini adalah sebuah kesyirikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan seperti itu. Lalu kenapa dinamakan kesyirikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam? Maka kembali kepada definisi tadi, bahwasanya orang yang berkeyakinan seperti itu telah menyamakan selain Allah, baik itu tadi burung hantu, baik itu tadi burung gagak hitam, atau baik itu tadi piring yang jatuh, menyamakan selain Allah dengan Allah dalam perkara yang khusus milik Allah. Dalam hal ini pemberian kebaikan ataupun pendatangan bahaya. Karena tidak ada an-nafi'u wad-darru, tidak ada yang maha memberi manfaat, maha menahan bahaya selain Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis yang lain, kaum muslim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Abu Dawud, "Innar ruqa wat-tamaima wat-tiwalata syirk." Sesungguhnya menjampi-jampi dengan bacaan-bacaan selain dari Al-Qur'an atau hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang sahih, kemudian memakaikan jimat-jimat kepada anak-anak kecil sebagai penangkal bahaya, sebagai penolak penyakit, kemudian memakai sihir pelet, termasuk kesyirikan. Kaum muslim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pertanyaannya, kenapa seseorang yang memakaikan kepada anak-anaknya gelang-gelang yang terbuat dari benang-benang hitam, baik itu di gelang kaki atau gelang tangan ataupun di leher, menurut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam termasuk kesyirikan? Maka jawabannya sama, bahwasanya dalam praktek itu berarti menyamakan selain Allah, dalam hal ini gelang-gelang tersebut, dengan Allah di dalam penangkalan terhadap penyakit. Karena tidak ada seorang pun yang mampu menyembuhkan penyakit,
yang mampu menangkal penyakit illallah wahdah la syarikalah, kecuali Allah semata, tiada sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh yang ketiga, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda juga dalam hadis riwayat Imam Abu Dawud, "Man halafa bi ghairillah faqad asyrak." Barang siapa yang bersumpah dengan nama selain Allah, misalkan bersumpah dengan nama ibunya, dengan nama Rasulullah, dengan nama keturunannya, maka sungguh dia telah berbuat kesyirikan. Kenapa dinamakan kesyirikan? Karena kembali kepada definisi yang sudah kita sebutkan tadi, bahwasanya dia sudah menyamakan selain Allah, dalam hal ini ibunya, dalam hal ini Rasulullah salawatullah wasalamuhu wa barakatuh alaih, dalam hal ini keturunannya, dia samakan itu dengan Allah dalam perihal sumpah. Karena ketika orang bersumpah, tidaklah dia bersumpah kecuali ingin mengagungkan sesuatu yang dia sebutkan sebagai sumpahnya. Ketika saya mengucapkan demi Allah, maka berarti saya mengagungkan Allah. Berarti kalau ada orang mengatakan demi ibuku yang mengandungku, demi keturunanku 7 turunan, ini berarti dia sudah mengagungkan selain Allah. Dia samakan selain Allah dengan Allah di dalam perkara pengagungan. Inilah yang dinamakan akhirnya kenapa perbuatan tersebut adalah termasuk perbuatan kesyirikan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum min kulli dhanbin fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya wad-din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ayyuhal muslimun, bertakwalah kepada Allah dimanapun kita berada. Fa inna khairaz zadit taqwa, sesungguhnya sebaik-baik bekal untuk menghadap kepada Allah di akhirat kelak adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala fi sirri wal alan, baik di dalam keramaian ataupun kesunyian. Kaum muslim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagai bentuk kesyirikan yang ketiga adalah seseorang pergi ke dukun, penyihir, tukang ramal, maka ini termasuk daripada kesyirikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ata kahinan aw 'arrafan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammad." Barang siapa yang mendatangi orang yang mengaku mengetahui akan hal gaib, baik yang telah lalu ataupun yang akan datang, maka sungguh dia telah kafir terhadap apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslim yang dirahmati oleh Allah, apa yang diturunkan oleh Nabi Muhammad kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam oleh Allah yang dikafiri oleh orang-orang yang pergi ke dukun, tukang ramal, orang yang dianggap pintar mengetahui akan hal gaib, yaitu firman Allah dalam surat An-Naml ayat 66. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardhil ghaiba illallah." Katakanlah wahai Muhammad, tidak ada yang mengetahui akan hal gaib di langit dan di bumi melainkan Allah. Berarti kenapa pergi ke dukun, tukang ramal ataupun orang yang dianggap pintar? Dan ingat, apapun statusnya, baik dia habib, baik dia ustadz, baik dia kiai, baik dia tuan guru, kalau seandainya sudah meramal, maka masuk ke dalam hadis ini.
Karena tidak ada yang mengetahui akan hal gaib. Tidak ada seorang pun yang mengetahui apa yang dia perbuat besok hari kecuali Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam surat Luqman, "Wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan, wa ma tadri nafsun bi ayyi ardhin tamut." Tidak ada seorang pun yang mengetahui apa yang dia akan perbuat besok hari. Tidak ada seorang pun yang mengetahui di daerah mana dia akan dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan tertipu. Kalau seandainya pergi ke orang pintar, titelnya ustadz, kiai atau yang semisalnya boleh, maka tetap tidak boleh kalau itu termasuk bertanya tentang hal gaib. Kenapa? Karena berarti menyamakan selain Allah dalam hal ini, entah itu tukang sihir, dukun, tukang ramal, ataupun titelnya di masyarakat yang seperti yang saya sebutkan tadi. Dengan siapa disamakan? Dengan Allah. Dalam perkara apa? Dalam perkara mengetahui akan hal gaib. Karena tidak ada yang mengetahui akan hal gaib melainkan Allah tabaraka wa ta'ala. Kaum muslim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan pernah melakukan kesyirikan dalam hidup Anda. Walaupun Anda dalam keadaan lapang, walaupun Anda dalam keadaan sempit sesempit-sempitnya dalam menghadapi problematika kehidupan. Karena Allah telah mengancam orang yang melakukan kesyirikan dengan segala macam bentuknya. Dalam surat Al-Maidah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innahu man yusyrik billah faqad harramallahu alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar." Sesungguhnya barang siapa yang mensyirikkan Allah, maka sungguh Allah telah benar-benar mengharamkan atasnya surga dan tempatnya yang paling pantas adalah neraka. Dan orang-orang yang zalim, yaitu orang-orang yang berbuat syirik, tidak akan pernah mendapatkan penolong apapun di akhirat. Kaum muslim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dan para malaikatnya telah bersalawat atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman, "Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima." Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya telah bersalawat atas Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah atasnya dan ucapkanlah salam atasnya dengan salawat dan salam yang banyak. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wardallahumma 'anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakrin wa Umar wa Uthman wa Ali wa 'anis sahabati ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati fiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus salat.